Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Operasi Teknik Kimia 3 jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung. Pada video kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan terkait topik freeze drying atau pengeringan beku. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang nantinya akan membantu dalam menjelaskan topik pada kali ini. Yang pertama ada Maulida Sari Lubis dengan NIM 1914111017, kemudian ada saya Muhammad Adli dengan NIM 1914111018, kemudian ada Mutiara Riksa dengan NIM 1914111020, kemudian ada Naura Alfairuzi dengan NIM 1914111021, dan yang terakhir rekan saya Rahmat Dani dengan NIM 1914111022. Oke teman-teman, untuk lebih lanjut mari kita simak video penjelasan terkait freeze drying atau pengeringan beku. Definisi freeze drying. Freeze drying atau pengeringan beku merupakan proses pelepasan air dari suatu produk dengan cara sublimasi dan desorpsi. Metode ini dikenal juga dengan nama lyofilisasi. Sublimasi merupakan proses transformasi es langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Sublimasi ini dapat terjadi ketika tekanan uap dan suhu permukaan es berada di bawah triple point. Berikut merupakan diagram fase air. Dapat dilihat bahwa proses sublimasi dapat terjadi jika berada di bawah koordinat triple point. Sehingga yang pertama perlu dilakukan adalah membekukan produk dengan menurunkan temperatur pada tekanan atmosfer. Kemudian menurunkan tekanan sampai tekanan di bawah triple point atau di bawah 0,006 atmosfer dengan cara vakum. Dan selanjutnya menaikkan temperatur di tekanan tersebut untuk mendorong terjadinya proses sublimasi dari es fase padat langsung menjadi gas. Pada proses pembekuan juga ada yang disebut dengan eutektik. Berikut merupakan contoh diagram pembekuan eutektik air dengan sodium chloride. Pada bagian atas kurva pembekuan hanya ada satu fase, yaitu fase liquid. Sedangkan di bawah kurva pembekuan terdapat dua fase, yaitu fase padat es di sebelah kiri dan fase liquid larutan pekat di sebelah kanan. Dan di bagian bawah titik eutektik itu semuanya berfase padat. Sehingga dapat diketahui dari kurva tersebut, pada komposisi tertentu suatu campuran senyawa kimia dapat membeku atau melebur secara bersamaan pada suhu yang paling rendah. Itulah yang disebut dengan titik eutektik. Selanjutnya, skema komponen bagian dari peralatan freeze drying. Yang pertama ada drying chamber yang berisikan tray-tray sebagai tempat menyimpan produk yang akan dikeringkan dengan pengeringan beku. Kemudian pompa vakum digunakan untuk menurunkan tekanan dalam chamber sehingga terbentuk kondisi yang vakum dan terjadi proses sublimasi. Kemudian terdapat sistem refrigerasi yang digunakan untuk mensirkulasikan dan mendinginkan media termal. Kemudian terdapat kondensor yang digunakan untuk menangkap uap air yang terbentuk dan mengkondensasikannya. Kemudian berikut ini merupakan gambaran untuk prinsip kerja dari freeze drying atau pengeringan beku, yang mana dimulai dengan proses pembekuan kadar air yang terkandung dalam bahan pangan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan, yang mana mengeluarkan sebagian besar air dalam bahan pangan melalui proses sublimasi. Lalu berikut ini merupakan cuplikan video untuk mekanisme kerja dari freeze dryer. Mekanisme kerja dari freeze dryer ini di mana bahan pangan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam rak atau tray yang kemudian dibekukan dengan suhu mencapai minus 40 derajat Fahrenheit, kemudian menyalakan pompa vakum untuk menurunkan tekanan sehingga ruangan berada dalam kondisi yang vakum. Dan terjadilah proses sublimasi. Kristal es yang telah terbentuk pada bahan pangan akan langsung mengalami perubahan fase dari padat menjadi gas tanpa melalui kondisi cair. Kemudian uap air yang dihasilkan akan disedot dan dikondensasikan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan. Pada setiap industri, pasti selalu menginginkan kecepatan pengeringan yang maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk mempercepat pindah panas dan pindah massa pada proses pengeringan yang dilakukan. Yang pertama ada luas permukaan.
Jadi semakin besar luas permukaan bahan yang dikeringkan, maka akan semakin cepat bahan menjadi kering. Biasanya bahan yang akan dikeringkan itu dipotong-potong dahulu untuk mempercepat pengeringan. Nah, yang kedua itu ada suhu. Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan yang dikeringkan, maka akan semakin cepat proses pindah panas berlangsung, sehingga menyebabkan proses penguapan semakin cepat. Atau semakin tinggi suhu udara pengering, maka akan semakin besar energi panas yang dibawa ke udara, yang akan menyebabkan proses pindah panas semakin cepat, sehingga pindah massa akan berlangsung juga dengan cepat. Lalu yang ketiga ada kecepatan udara. Umumnya, udara yang bergerak akan lebih banyak mengambil uap air dari permukaan bahan yang dikeringkan. Udara yang bergerak adalah udara yang mempunyai kecepatan yang tinggi, yang berguna untuk mengambil uap air dan menghilangkan uap air dari permukaan bahan yang dikeringkan. Lalu yang keempat, ada kelembaban udara. Jadi semakin lembab udara di dalam ruang pengering, maka akan semakin lama proses pengeringan berlangsung. Begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena udara kering dapat mengabsorpsi dan menahan uap air. Yang kelima, ada tekanan atmosfer dan vakum. Pada tekanan udara atmosfer 760 Hg, atau sama dengan 1 atmosfer, air akan mendidih pada suhu derajat Celcius. Nah, pada tekanan udara lebih rendah dari 1 atmosfer, air akan mendidih pada suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Yang terakhir ada waktu. Jadi semakin lama waktu pengeringan, maka semakin cepat pula proses pengeringan selesai. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari proses freeze drying. Keunggulannya diantaranya ada mempertahankan mutu produk, kemudian ada mengurangi atau menghilangkan kadar air. Nah, kita tahu kan bahwa salah satu tujuan dari proses freeze drying adalah untuk mengawetkan makanan, di mana dengan kita menghilangkan kadar air, kita dapat mengawetkan suatu makanan. Karena kadar air yang tinggi itu akan menimbulkan bakteri atau mikroorganisme yang dapat merusak pada suatu produk. Kemudian yang ketiga, mempertahankan stabilitas struktur bahan, misalnya pengkerutan atau perubahan bentuk setelah proses pengeringan. Dan yang terakhir adalah umur simpan yang lebih lama. Selain keunggulan-keunggulan di atas, ada juga nih beberapa kelemahan dari proses freeze drying. Di antaranya ada biaya modal peralatan yang mahal, kemudian ada biaya energi yang tinggi, dan waktu prosesnya yang cukup lama. Ini saya akan menjelaskan berbagai macam aplikasi dari freeze drying pada berbagai industri. Salah satunya yaitu industri farmasi dan bioteknologi. Hal ini dilakukan dengan pembekuan cepat pada kondisi vakum sehingga dapat menghindari adanya kristal-kristal es yang akan merusak sampel. Sampel di sini berupa protein, mikroba, obat-obatan, jaringan, antibiotik, dan plasma darah yang sensitif terhadap panas. Manfaat penggunaan metode freeze drying pada sampel yaitu sebagai penyimpanan jangka panjang dan distribusi sampel, pengurangan kerusakan akibat panas, penurunan perubahan konsentrasi pada protein, pengurangan denaturasi oksidatif, penghambatan aktivitas mikroorganisme, dan mencegah penyusutan berlebih pada perubahan penampilan sampel. Faktor yang sangat mempengaruhi kestabilan sampel freeze drying adalah kelembaban, temperatur, cahaya, dan kadar oksigen. Selain itu, teknologi ini juga dimanfaatkan sebagai praperlakuan bahan organik seperti bakteri asam laktat, sperma mamalia, jaringan hewan, jaringan tumbuhan yang akan diekstrak DNA, RNA, maupun proteinnya. Baiklah, selanjutnya adalah proses pada industri makanan, yang mana bahan pangan harus dilakukan pre-treatment terlebih dahulu, seperti pemotongan, pengkupasan, dan pencucian, dan dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Yang selanjutnya dimasukkan ke dalam freeze drying, yang hendak dapat produknya, dan selanjutnya harus dimasukkan cepat ke dalam kemasan agar terhindar dari kontaminan oksigen dan kelembaban udara, karena hal tersebut yang dapat merusak struktur atau bahkan merusak hasil produk dari freeze drying. Pengolahan makanan dengan metode freeze drying banyak dipilih di industri karena produk akhir dari freeze drying memiliki penampilan yang segar. Bahan pangan yang didinginkan dan kemudian dihilangkan kelembaban hingga dapat mempertahankan sebagian besar struktur dan penampilan aslinya. Yang kedua, memiliki rasa segar. Produk proses freeze drying dikeringkan tanpa melalui proses pemanasan, sehingga mempertahankan banyak aroma dan rasa dari bahan pangan asli. Metode ini juga mempertahankan kandungan nutrisinya. Yang ketiga,
masih terdapat kesegaran. Kesegaran di sini yaitu karena dihilangkan air dan oksigennya, di mana kedua komponen tersebut menyebabkan utama kerusakan pada makanan. Yang terakhir yaitu berat penyimpanan rendah. Hal ini dikarenakan adanya penghilangan kadar air pada bahan pangan sekitar kurang lebih 98%, sehingga membuat produk ringan. Hal inilah yang membuat makanan mudah dikemas, diangkut, dan disimpan. Oke teman-teman semua, itulah penjelasan terkait freeze drying atau pengeringan beku. Semoga teman-teman bisa memahami ya video pembelajarannya. Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Maka dari itu, sangatlah terbuka untuk teman-teman memberikan saran atau masukan demi kebaikan pada kelompok kami khususnya dan umumnya teman-teman semuanya. Saya Adli bersama rekan-rekan pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.